selamat pagi. Apa kabar yang ada di rumah? Jumpa kembali bersama Kak Eta dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kakak undang adik-adik semua untuk bersikap yang baik buat Tuhan. Kakak akan pimpin dalam doa untuk memulai ibadah kita. Semuanya udah siap? Sudah duduk yang manis? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah harum? Oke, udah siap? Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, rindu datang pada Tuhan. Sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Semuanya udah siap memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kata pimpin ya, semuanya bisa berdiri di tempat. Yang mau berdiri, boleh. Pokoknya kita yang semangat pakai gerakan. Kakak ajak kita semua bernyanyi pakai gerakan yuk. Semuanya ikutin kakak, kita nyanyi setinggi-tingginya langit pakai gerakan. Oke? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nyanyikan lagi ya dari awal. Katakan setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semuanya masih semangat kan? Kakak ajak kita nyanyi sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita sama-sama nyanyikan satu pujian ini ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Semuanya ikutin kakak ya. Lagunya gampang, adik-adik semua pasti bisa. Boleh tepuk tangan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku,
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang kita semua untuk siapkan hati. Kita beri sikap hormat dan takut akan Tuhan. Kakak undang kita semua untuk menyanyikan satu lagu penyembahan, Bapa Engkau Sungguh Baik. Semuanya kita bisa nyanyi bersama-sama dari rumah masing-masing. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu yang Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan beri. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah menyembah nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh, telinga yang dengar-dengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk dapat mendengar firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau berikan beliau hikmat Tuhan dan akal budi agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Inilah segala doa kami Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Glory, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan buku catatannya. Duduk yang manis, yang tenang, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah online yang mengikuti ibadah online di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan dan kita sudah memuji Tuhan. Kakak mengajak untuk kita sejenak untuk bersama-sama berdoa. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami diberikan hikmat pengertian untuk kami boleh memahami firman-Mu dan menjadi anak-anak yang suka melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu cerita firman Tuhan dan tentunya dalam momen-momen di mana beberapa waktu lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan apa bagi kita anak-anaknya? Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sebagai penghibur, penolong ketika kita sedih. Roh Kudus ada menghibur kita, Roh Kudus yang menolong kita, bahkan Roh Kudus yang memampukan kita atau menuntun kita untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini kakak mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Ayo adik-adik, Alkitabnya semuanya dibuka di rumah. Nanti ketika kakak membaca, adik-adik juga membaca di rumah dengan suara yang keras ya. Yuk sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. 2, 3. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang terakhir, 47. Sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik, ini judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula. Orang-orang menyebutnya adalah awal mula orang Kristen di sana berkumpul atau dibentuk atau ada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hari Pentakosta yang sesungguhnya di mana Roh Kudus tinggal dan hidup dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ada pertanyaan, Kak, seperti apa sih kita tahu kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita? Gimana sih Kak tahu kalau misalkan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita? Nah, sebelum Kakak menjawab dan sebelum Kakak bercerita tentang hari Roh Kudus dan apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, Kakak akan bercerita bahwa kisah para rasul ini adalah awal mula penuaian jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya, dan setelah Roh Kudus bekerja melalui murid-murid dan beberapa rasul saat itu, banyak jiwa-jiwa yang dituai untuk percaya kepada Yesus Kristus. Banyak jiwa-jiwa atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu nggak sih? Hari Pentakosta sebenarnya adalah hari atau peringatan peristiwa penuaian setelah panen gandum. Nah, tahu nggak panen gandum? Panen gandum adalah panen, kalau misalkan di sekarang tuh padi, kalau dulu tuh gandum. Gandum itu kalau misalkan adik-adik ke supermarket, adik-adik ketemu ada roti gandum, ada biskuit gandum, ada roti tawar gandum. Gandum itu sehat sekali. Nah, siapa yang suka makan roti gandum? Ya, pasti tahu. Nah, gandum seperti itu. Jadi, gandum itu memiliki serat yang lebih sehat, lebih tinggi daripada beras atau padi. Nah, ini terjadi di zaman waktu itu Alkitab. Jadi, ini adalah peristiwa kedua terbesar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi saat itu, yaitu Hari Raya Pentakosta, hari raya kedua terbesar, di mana mereka merayakan atau peringatan setelah mereka panen gandum. Nah, menuai gandum mereka merayakan dan mereka menyebut sebagai Pentakosta. Nah, Pentakosta untuk kita saat ini, anak-anak Tuhan yang tinggal dan beribadah di rumah Tuhan atau di gereja, Pentakosta digambarkan sebagai masa penuaian jiwa-jiwa. Nah, jadi penuaian jiwa-jiwa setelah Tuhan naik ke surga memberikan Roh Kudus-Nya, banyak jiwa-jiwa yang percaya, banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Pentakosta masih harus terjadi sampai saat ini. Nah, adik-adik, berbicara atau mendengar kisah tentang Pentakosta, bagaimana dengan hidup kita? Nah, apakah kita sudah merayakan Pentakosta itu dalam hidup kita? Kita menuai jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, kita membawa kepada Tuhan. Yang belum mengenal Kristus, kita membawa mereka untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu Kak, bagaimana kita bisa tahu kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu apa yang dilakukan Roh Kudus? Nah, hari ini kita akan melihat Roh Kudus ketika hari Pentakosta dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul. Adik-adik nanti bisa membaca di rumah atau wajib membaca di rumah Kisah Para Rasul pasal 1 dan ayat pasal kedua. Di sana diceritakan bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus seperti muncul lidah-lidah api. Nah, pernah melihat ya ceritanya lidah-lidah api muncul di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu saat sedang berkumpul. Nah, kemudian setiap murid-murid yang dihinggapi lidah-lidah api itu mereka berbahasa-bahasa yang mereka saling tidak mengerti. Berbahasa asing. Contohnya, kakak dari suku Jawa. Kakak tiba-tiba bisa berbahasa Nigeria. Padahal kakak tidak pernah ke sana dan tidak pernah belajar bahasa Nigeria. Nah, orang Nigeria tahu bahwa, oh, itu bahasa saya. Nah, misalkan adik-adik asalnya dari suku mana?
Adik-adik dari suku Batak, dari Sumatera, atau dari Pulau Sulawesi. Tiba-tiba adik-adik bisa berbahasa-bahasa dari Kongo, dari Iran. Tapi adik-adik tidak pernah belajar itu sebelumnya. Orang-orang dari daerah sana atau dari negara sana bisa ngerti, loh kamu kok bisa bahasa ini? Nah, murid-murid saat itu yang berkumpul, mereka saling berbicara bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Tapi orang-orang di sekitar itu memahami, mereka berbahasa-bahasa yang ada di sekitar atau di sekeliling mereka. Nah, adik-adik, bukan hanya itu, ketika mereka berbicara bahasa-bahasa itu, orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu, mereka berkata, loh, orang ini kok aneh, ngomong apa sih ini? Jangan-jangan mereka ini mabuk ya? Kok pagi-pagi kok sudah ngomong gak karu-karuan? Nah, dikiranya mabuk, padahal mereka dipenuhi, dihinggapi oleh Roh Kudus melalui lidah-lidah api. Nah, saat itu terjadi seperti itu adik-adik. Lalu pertanyaannya, Kak, apakah nanti kita juga akan seperti itu ketika kita dipenuhi atau ditinggal oleh Roh Kudus? Nah, tidak selalu, tapi salah satunya adalah kita bisa bahasa roh, kita bisa bahasa asing saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucapkan kata-kata atau bahasa yang tidak pernah kita pahami atau ucapkan sebelumnya atau kita pelajari. Nah, itu salah satunya adik-adik. Tapi dari sekian itu, kita akan belajar hal yang tampak, hal yang dapat kita lihat di sekitar kita atau dalam hidup kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama melihat. Kita melihat dari kehidupan jemaat mula-mula atau jemaat pertama atau jemaat Kristen pertama ketika mereka berkumpul. Yang pertama adalah di ayat yang ke-45. Kakak akan membacakannya. Dan selalu ada dari di ayat yang ke-44 yang pertama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Salah satu tanda, ciri-ciri bahwa kita atau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, atau kita membuka hati dan mengundang Roh Kudus terus hadir dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, salah satu cirinya adalah kita menjadi anak Tuhan yang suka bersatu. Nah, adik-adik tahu ya kan bersatu itu apa? Kalau Indonesia bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, bersatu itu membuat kita semakin kuat. Bersatu membuat kita bisa menggapai bersama-sama apa yang menjadi keinginan kita bersama. Tidak egois, tidak mau menang sendiri. Nah, anak Tuhan yang suka bersatu, suka bersama-sama, suka bergandengan tangan mengerjakan sesuatu bersama-sama, salah satu ciri bahwa kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau misalkan kalian tidak suka bersatu, sukanya berantem, suka ribut, suka cekcok sama temen, nah jangan-jangan kita tidak mau ditinggali oleh Roh Kudus. Kita menolak Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Nah, ini ciri yang pertama. Ciri atau tanda anak Tuhan ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Yang kedua adalah di ayat yang ke-45. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, lanjut di ayat ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, tandanya yang kedua adalah selalu menjadi anak Tuhan yang suka berbagi. Adakah di sini yang pelit atau tidak mau berbagi? Kalau kita punya sesuatu kita menyimpan sendiri. Nah, tanda tanya, apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Atau kita sudah membuka hati untuk Roh Kudus penuh atau tinggal dalam hidup kita? Kalau kita suka berbagi, apa yang ada pada kita, kita bagi kepada kakak, kepada adik. Tidak menang sendiri. Ini punyaku, nggak mau. Itu punyamu. Nah, kita masih suka egois, kita masih suka menang sendiri. Nah, jangan-jangan kita tidak mau menerima Roh Kudus tinggal dalam hidup kita karena
Tanda atau ciri-ciri yang kedua adalah menjadi anak Tuhan yang suka berbagi dengan keluarga, dengan kakak adik saudara, dengan orang tua, dengan teman, dan dengan lingkungan di sekitar kita. Nah, yang ketiga, di ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, ciri atau tanda anak-anak Tuhan yang ditinggal oleh Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus yang ketiga adalah menjadi anak Tuhan yang sehati dan setia kepada Tuhan. Ini ciri yang ketiga. Ayo, semuanya boleh periksa apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sehati. Sehati itu bersama-sama, seperti tadi bersatu. Sehati, satu, bersatu, itu menjadi satu kesatuan. Nah, apakah kita masih suka pecah belah, kita suka sendiri-sendiri? Dan yang ciri berikutnya adalah setia kepada Tuhan. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah setia kepada Tuhan? Setianya kalau disuruh mama, Kak, ayo jadwalnya ke sekolah minggu, ayo jadwalnya ibadah, lihat YouTube. Kalau enggak, kita enggak mau. Nah, pertanyaan untuk adik-adik semua masing-masing di rumah, apakah kita sudah menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan? Ciri-ciri berikutnya, bagaimana sih kita menjadi anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Berikutnya adalah di ayat yang ke-46b, kakak bacakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ciri-ciri anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus berikutnya adalah menjadi anak Tuhan yang penuh sukacita dan suka memuji Tuhan. Sambil memuji Allah ya, di ayat yang ke-47 berikutnya ada lanjutannya, sambil memuji Allah. Jadi hatinya tuh sukacita, hatinya tuh senang. Kalau berbagi, dia nggak akan mukanya muram. Disuruh mama, ayo bagi makanannya sama kakak atau sama adik. Nggak mau. Atau kita membaginya dengan terpaksa. Nah, tidak dengan gembira. Atau kita sedih mulu, kita nggak pernah bersuka cita, kita sukanya uring-uringan, wajahnya kita musam. Kalau berangkat sekolah, temen lihat wajahmu kok gitu-gitu aja nggak berubah. Nah, kita nggak pernah suka cita, senyum. Sama orang yang ketemu kita nggak pernah senyum, kita lurus aja wajahnya. Ya, kita wajahnya melempem aja. Nah, pertanyaan apakah Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita? Karena cirinya adalah hatinya penuh dengan gembira, hatinya penuh dengan sukacita, dan suka memuji Tuhan. Kalau adik-adik di sini masih suka memuji lagu-lagu dunia, lagu-lagu di TikTok, daripada suka memuji Tuhan, nah pertanyaan besar, apakah Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita atau kita menolak Roh Kudus masuk dalam hidup kita? Tapi kalau kita suka memuji Tuhan, setiap hari kita pagi hari bangun pagi hari kita memuji Tuhan, malam kita memuji Tuhan, lalu kita sering menyanyi lagu pujian di rumah, di gereja, kita suka dengan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, kita suka memuji Allah, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita suka memuji Tuhan? Nah, yang berikutnya ciri khas bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus adalah di ayat yang ke-47. Di ayat ke-47b, dan mereka disukai semua orang. Artinya apa adik-adik? Hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang. Apakah hidupnya adik-adik saat ini sudah menjadi berkat dan disukai banyak orang? Atau orang ngelihat adik-adik itu jadi gak suka? Karena adik-adik apa? Suka marah, suka ngambek. Nah, datang ke sekolah sudah wajahnya jelek. Nah, ini anak ini apa? Kalau misalkan punya apa-apa pelit. Siapa yang suka mau berteman dengan orang yang pelit? Kalau kita punya teman yang pelit, gak mau berbagi, gak mau ngomong, gak mau senyum, siapa yang mau berteman? Gak ada. Nah, itu juga salah satu ciri bahwa Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Tapi kalau hidup kita disukai semua orang, oh iya, si Benny suka senyum, dia suka berbagi. Oh, si Stephen dia orangnya ramah, dia suka memuji Tuhan, dia selalu menyapa. Nah, adik-adik, itu bukti bahwa salah satu bukti bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu bingung, kita harus berbahasa-bahasa seperti yang di Alkitab ceritakan.
katakan, apakah kita harus berbahasa roh, Kak? Padahal kita tidak bisa dan kita tidak tahu. Adik-adik, Roh Kudus tinggal salah satunya adalah seperti ini ciri-cirinya. Bahwa membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka bersatu, nggak suka permusuhan. Kemudian kita menjadi anak Tuhan yang suka berbagi, nggak pelit. Kita menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, suka memuji Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan yang penuh sukacita dan akhirnya hidup kita disukai semua orang. Akhirnya juga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Itu bukti bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus itu bekerja luar biasa dalam hidup kita. Siapa yang mau membuka hati untuk Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, adik-adik? Yang sama-sama mau membuka hati, yuk kakak ajak kita bersama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama belajar bahwa Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami rindu dan setia membuka hati kami untuk Roh Kudus masuk, supaya hidup kami disukai banyak orang, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, hidup kami boleh menjadi kesaksian dan orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka boleh percaya akan Kristus melalui hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus, penuhi setiap kami dengan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.